Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Febrianti Irawan akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kesesuaian Buku Ajar Nihongo Hajime Masho A1 dengan Standar HOTS. Nah, di sini ada daftar isinya yaitu bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Untuk bab satunya terdiri atas latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Langsung saja pada latar belakang. Pembelajaran bahasa Jepang saat ini tidak dapat dihindari karena urgensi bahasa Jepang di dalam masyarakat dunia saat ini cukup tinggi, baik dalam ilmu pengetahuan sampai dengan kebutuhan pekerjaan. Dalam hal ini, banyak di luar sana yang berlomba-lomba untuk menguasai bahasa asing, tentunya bahasa Jepang. Hal ini dibuktikan dari berbagai lembaga formal maupun non-formal menyediakan pembelajaran bahasa Jepang. Nah, saat ini telah ada buku ajar bahasa Jepang berjudul Nihongo Hajime Masho A1 yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan non-formal. Namun buku ini belum digunakan karena terdapat kendala pembelajaran yang masih belum dapat dilakukan secara langsung, dan belum diketahui apakah isi buku ajar tersebut sudah memenuhi kriteria dalam standar HOTS. Selanjutnya terdapat fokus penelitian yaitu apakah isi buku ajar Nihongo Hajime Masho A1 sesuai dengan standar Higher Order Thinking Skill, dan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kesesuaian isi buku ajar Nihongo Hajime Masho A1 dengan standar Higher Order Thinking Skill. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil analisis dapat dijadikan referensi pengetahuan tentang kesesuaian sebuah buku ajar dengan standar Higher Order Thinking Skill. Dan manfaat praktisnya yaitu dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk para pengajar di pendidikan nonformal atau kursus dalam penyusunan bahasa bahan ajar yang lebih baik dan sesuai dengan Higher Order Thinking Skill. Di sini ada definisi operasional, mulai dari analisis kesesuaian, analisis kelayakan materi, materi isi buku, dan higher order thinking skill. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Nah, yang pertama ada analisis bahan ajar. Analisis bahan ajar merupakan sebuah kajian yang dilaksanakan untuk memeriksa atau menganalisis secara terperinci unsur dan struktur materi ajar sebagai dasar diskusi atau interpretasi. Nah, pada penelitian ini, buku ajar digunakan sebagai sumber data. Maka proses analisis bahan ajar ini sangat diperlukan dalam mengetahui apakah buku ajar sudah memasuki kriteria standar kualitas buku ajar bahasa Jepang. Selanjutnya yaitu standar kualitas buku bahasa Jepang. Menurut BSNP dalam Muslim tahun 2010, halaman 291, buku ajar yang berkualitas wajib memenuhi beberapa komponen, yakni 4 unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafisan. Nah, sebelum menganalisis buku ajar, maka diperlukan perbandingan antara buku ajar yang diteliti dengan standar nasional yaitu standar BSNP untuk mengetahui apakah buku ajar sudah memasuki kriteria standar BSNP. Setelah buku ajar Nihongo Hajime Masho A1 dengan sudah memenuhi kriteria BSNP, maka isi dari buku ajar ini akan bisa dianalisis lagi dan dikualifikasikan dengan standar Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Selanjutnya adalah Higher Order Thinking Skill. High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan bagian dari taksonomi Bloom hasil revisi yang berupa kata kerja operasional yang terdiri dari analyze atau C4, evaluate atau C5, dan create C6 yang dapat digunakan dalam penyusunan soal dalam materi. Nah, tujuan dari keterampilan berpikir tingkat tinggi ini diharapkan peserta didik mampu berpikir secara kritis, logis, dan kreatif. Di sini terdapat tabel 1, yaitu tingkatan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yang mulai dari C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, pada tabel 1 ini menjelaskan taksonomi Bloom yang meliputi dari C4, C5, dan C6, yang merupakan tingkatan yang diperlukan untuk mengklasifikasikan dan menyesuaikan buku Nihongo Hajime Masho A1 dengan standar HOTS. Selanjutnya yaitu buku Nihongo Hajime Masho A1. Nah, buku ajar Nihongo Hajime Masho A1 ini baru akan diterbitkan dan dikhususkan untuk pembelajar pemula di lembaga pendidikan nonformal. Karena bahasa Jepang mempunyai karakteristik memiliki banyak pola kalimat, maka buku ini disusun dengan menggunakan silabus tata bahasa. Pada buku Nihongo Hajime Masho A1 ini, terdapat total 12 bab yang akan digunakan untuk proses pengkualifikasian dengan standar HOTS. Di sini terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama,
Ada analisis buku Nihongo sebagai buku ajar bahasa Jepang di SMA Negeri 7 Surabaya oleh Tanti Eka Cecilia pada tahun 2019. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yaitu analisis buku Nihongo dinyatakan berkualitas berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh BSNP. Hal tersebut didasari oleh kesesuaian kriteria aspek dan analisis sinkronisasi buku Nihongo dengan kurikulum 2013 berdasarkan kriteria standar buku ajar satuan pendidikan dinyatakan sinkron. Dan penelitian kedua yaitu analisis buku teks bahasa Jepun menengah rendah dengan standar Japan Foundation oleh Rivalani Haryanto pada tahun 2018 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitiannya yaitu dari 5 bab yang terdapat pada buku teks bahasa Jepun menengah rendah. Ada 4 bab yang sesuai dengan JF Kenju level A1 karena dalam 4 bab tersebut sama-sama terdapat kemampuan berbicara, menulis, dan membaca yang tertulis di CF Kendu dan juga standar pembelajaran pada KSSM Malaysia. Sedangkan ada satu bab yang kurang sesuai yaitu bab 5 karena tidak ada Kendu. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, prosedur penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan. Nah, untuk jenis penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif sebagai salah satu cara untuk menganalisis perspektif pada subjek peneliti. Pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif, sehingga desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan jenis penelitian ini adalah berupa konten analisis dari karya sebuah buku. Misalnya yaitu data dan sumber data. Nah, data yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah buku ajar Nihongo Hajime Masho A1. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Di sini yang pertama adalah peneliti menganalisis buku ajar Nihongo Hajime Masho A1 yang diawali dengan melihat beberapa bab buku tersebut dan bagaimana struktur bukunya. Setelah mengetahui isi buku, maka proses selanjutnya adalah proses penyesuaian mulai dari kelayakan komponen, isi, komponen bahasa, komponen penyajian, dan komponen kegrafikan. Setelah itu, dari beberapa komponen tersebut, disesuaikan apakah komponen tersebut sudah mencapai standar HORS. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada peneliti sendiri atau human instrument yang bertugas untuk penafsir data. Selanjutnya yaitu kualifikasi pada standar HORS yang meliputi komponen isi, komponen kebahasaan, komponen penyajian, dan komponen kegrafikan. Hasil dari instrumen tersebut berupa presentase dengan kategori dari komponen yang dapat dideskripsikan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan atau library research dengan cara mempelajari teori-teori yang terdapat dalam literatur dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ada metode dokumentasi, yaitu untuk mendokumentasikan temuan pada buku ajar Nihongo Hajime Masho A1 untuk pembelajar pemula dari bab 1 sampai bab 12. Di sini ada analisis data. Peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Yang pertama yaitu reduksi data. Peneliti mengelompokkan data di dalam buku ajar Nihongo Hajime Masho A1 berdasarkan komponen struktur buku bahasa Jepang seperti yang sudah dijelaskan pada awal. Kemudian ada penyajian data, yaitu untuk mengkaji data dengan analisis isi komponen struktur buku bahasa Jepang yang meliputi kesesuaian isi, komponen kebahasaan, komponen penyajian, dan komponen grafikan yang mengacu pada instrumen standar kelayakan buku dari BSNP dan dikualifikasikan dengan standar Higher Order Thinking Scale. Nah, setelah dianalisis dan disesuaikan, yang ketiga ada penarikan simpulan, yaitu setelah dianalisis dan disesuaikan, kemudian hasil yang diperoleh disesuaikan dan dikualifikasikan dengan standar Higher Order Thinking Scale. Cara penyesuaiannya melalui perhitungan rumus dan disinkronisasikan sesuai dengan kriteria kesesuaian. Di sini ada rumusnya, yaitu kelayakan
sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal yang dapat diperoleh dikalikan 100%. Di sini untuk skor kesesuaian komponen dengan standar HOT diidentifikasikan dengan kategori di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Menggunakan validitas ketekunan, pengamatan, dan kecukupan referensial. Ketekunan pengamatan merupakan penemuan ciri dan unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari. Kemudian, untuk meningkatkan ketekunan pada pengamatan dengan cara membaca berbagai referensi maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang ditemukan oleh peneliti. Selanjutnya, menggunakan reliabilitas intrarater, yaitu dengan pembacaan secara berulang-ulang terhadap hasil pengamatan agar dapat memperoleh data dengan hasil yang konstan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.